Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahawa amalan yang pertama kali dihisap adalah solat. Jika baik solatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk solatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan solat agar pahala solat menjadi sempurna, baik saat solat wajib maupun solat sunnah. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat solat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang solat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Katsahalani berkata bahawa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang solat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat solat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki solat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu solat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat seorang laki-laki yang musbil atau sarung atau celana menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Libas, Imam Ahmad dan Nasai. Imam Nawawi berkata sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai solat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap solatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggap sah. Namun ada sebuah hadis sahih
yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang salat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah salat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai solat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dengan menggunakan siwak. Yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenai kemeja pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasa'i dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Salah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Salah. Dan yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh solat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. Yang ketujuh, baju ketat. Rasulullah SAW ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari lalu dia solat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Salat. Imam Syafi'i berkata, jika orang solat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah solatnya. Kitab Al-Um. Syekh Albani berkata bahawa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahawa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar.
Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropah. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan solat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sahabat beriman, mudah-mudahan ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.